Pemirsa, 7 anggota BRIMOB yang ada dalam kendaraan taktis rantis yang menabrak 2 pengendara ojek online terbukti melanggar etik. Sebagai sanksi, 7 anggota BRIMOB Polda Metro Jaya itu ditempatkan khusus atau patsus. Ya, tujuannya, 7 terduga pelanggar diamankan untuk memudahkan pemeriksaan oleh Provos. Patsus berlaku selama 20 hari. Ya, berikut kita simak, ini adalah inisial 7 anggota BRIMOB yang diduga ada dalam kendaraan taktis yang menabrak dan melindas 2 pengemudi ojol hingga meninggal dan juga terluka. Unjuk rasa tidak perlu terjadi jika disediakan sarana untuk menyalurkan aspirasi. Kalaupun terjadi, tidak perlu sampai menyebabkan manusia mati. Lalu bagaimana penyelidikan kasus ini dan bagaimana seharusnya penanganan massa agar tertib tanpa menyebabkan jatuhnya korban? Saya ajak Anda pemirsa untuk berdiskusi bersama narasumber yang telah kami hadirkan. Di studio sudah hadir bersama saya, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 2013-2014, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno, dan juga sudah terhubung melalui Zoom dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arief Wicaksono. Pak Ugro, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Terima kasih bersama kami. Pak Arief, apa kabar? Ya, Pak Arief, terima kasih bersama kami. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, bagaimana hasil temuan dan menurut Kompolnas yang sudah dilakukan oleh kepolisian kita terhadap kasus ini, Pak? Pak Arief, bisa monitor? Oh, oke. Ya. Terima kasih, Mas. Jadi, pertama-tama terima kasih sudah mengundang untuk bergabung. Yang pertama kali itu kami mengucapkan prihatin dan turut berbela-sungkawa kepada keluarga korban. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang ini kami menghimbau, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian bahwa 7 orang sudah dipatsus, sedang diproses di Propam Polri. Nah, tapi sekarang kami menghimbau karena dapat monitor di beberapa daerah itu terjadi gerakan-gerakan unjuk rasa ke satuan Sabbrimob maupun Polda di wilayah. Nah, kami meminta agar semua pihak bisa menahan diri, karena kalau tidak akan terjadi situasi yang lebih memburuk, karena sudah dibuktikan bahwa 7 orang ini sudah ditangani oleh Propam Polri. Demikian yang pertama kami bisa sampaikan, Mas Irwan. Ya, Jenderal Arief, Anda katakan ada gerakan massa di beberapa daerah. Menurut Anda, Pak Arief, apakah ini murni merupakan aksi solidaritas atau mungkin ada gerakan-gerakan yang ingin menunggangi? Nah, itu yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman rekan daripada almarhum ojol atau pengemudi ojek online. Kami menyampaikan juga bela-sungkawa. Bagaimana juga mereka memiliki solidaritas sesama kawan yang terjadi kecelakaan di Jakarta. Mereka mengungkapkan empati. Tapi mudah-mudahan sebatas pada rasa untuk bisa solidaritas itu, tidak lebih dari itu, karena kalau tidak nanti kasihan masyarakat, juga kasihan teman-teman ojol di wilayah, juga kasihan karena mereka tidak akan bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga untuk melayani masyarakat. Demikian, Mas. Pak Arief, dalam proses pemeriksaan terduga pelanggar di Divisi Propam Polri, apa yang dilakukan oleh Kompolnas dan teknisnya seperti apa pada saat pemeriksaan itu berlangsung? Ya, kebetulan pagi atau siang tadi ini, itu pemeriksaan sudah dilaksanakan di Propam Mabes Polri, di mana di situ dihadiri langsung oleh Kepala Korps Brimob, kemudian Kadif Propam, dan juga Kompolnas, serta dari perwakilan Dirjen dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka semua sudah melihat bahwa 7 orang ini sudah dipastikan sedang mengalami pemeriksaan dan ditempatkan di tempat khusus yang dinamakan patsus atau ditahan bahasanya, itu selama 20 hari ke depan. 20 hari ke depan ini digunakan untuk
kepentingan pemeriksaan. Pemeriksaan baik saksi-saksi yang terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut, jadi untuk dapat diputuskan untuk dilanjutkan, diajukan ke sidang kode etik. Demikian Mas Doni. Pak Arief, satu lagi terkait dengan tadi statement dari Kadif Propam Polri, saya simak bahwa Irjen Pol Abdul Karim menyatakan bahwa masyarakat dapat menyaksikan, mengawal, dan mengikuti perkembangan pemeriksaan terduga pelanggar itu agar untuk dijaga akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus ini. Soal akuntabilitas dan transparansinya sejak proses awal sampai saat ini, Anda melihatnya seperti apa, Pak Arief? Ya, jadi ya apa yang ditawarkan oleh Kadif Propam Bapak Irjen Pol Abdul Karim itu juga repeat lagi oleh Komisioner Kompolnas Pak Anam juga dengan dari perwakilan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi masyarakat itu bisa melihat nanti proses sidang ketika ada sidang kode etik terhadap 7 orang itu. Jadi ini tidak ditutup-tutupi, tetapi dipersilakan untuk masyarakat atau publik untuk bisa menyaksikan bahwa Polri dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh. Karena bagaimanapun juga amanah daripada Bapak Presiden kita bahwa semua yang terlibat, semua yang bersalah harus diambil tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Begitu Mas Doni. Baik, saya ke Pak Ugro dulu. Jenderal Ugro, apa yang bisa Anda sampaikan melihat perkembangan 1-2 hari terakhir ini? Ya, saya juga nanti kalau cerita pengalaman saya dipikir saya pamer itu ya. Jadi, tapi Anda berdua kan ordal sebenarnya, kan ada pengalaman jadi polisi. Ya. Boleh Pak, silakan. Ya, jadi begini, sebutan PHH, pasukan pengendali huru-hara, dulu ada Dakura, penindakan huru-hara, kemudian ada Dalmas, ya, pengendali massa. Ini sebetulnya bentuknya seperti apa? Ya, jadi kalau saya lihat aparat itu akan datang kalau misalnya ada konflik, benturan 2 kelompok masyarakat. Itu ada namanya pengurai massa, jangan sampai mereka bertempur. Itu polisi di tengah. Oke. Ya kan? Pasang badan dong polisi ya? Iya, jadi bisa menekan dua-duanya supaya tidak ketemu konflik. Tidak ketemu. Iya. Nah, peristiwa-peristiwa ada sekarang ini menurut saya yang pertama perlu reevaluasi tentang bagaimana penanganan masa unjuk rasa ini ke depan nanti. Berarti yang direvaluasi dari aspek Polri-nya? Iya. Oke. Kenapa begitu, Pak? Jadi begini, senjata polisi yang efektif itu kan komunikasi. Bukan pentungan? Bukan senjata, bukan pentungan, bukan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada unjuk rasa di DPR, mereka pasti memberitahu kepada polisi sejak 98 kan ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka memberitahu dan polisi wajib mengamankan. Jadi tidak usah dengan pasukan banyak, mungkin cukup 10 orang menyampaikan diterima. Silakan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi komunikasi ini perlu dibangun secara intens pada masa yang menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan langsung disiapkan dengan pasukan-pasukan dengan peralatan lengkap. Karena tensi kemarahan ini orang yang menyampaikan pendapat situasi panas ini kan juga sama-sama panas. Aparat sama panas, masyarakat sama panas. Jadi jangan sampai seolah harus ada benturan masyarakat dengan aparat, itu yang dihindari. Tapi kan dengan eskalasi massa yang semakin bertambah, itu kan tentunya harus ada upaya preventif penanganan, Pak. Ya, pasukan datang dalam ikatan kelompok. Komandan pasukan atau insiden commander di situ pasti memberikan perintah atas nama undang-undang, semua senjata tajam atau barang yang membahayakan jiwa manusia letakkan di tanah. Perintah polisi itu perintah undang-undang, perintah hukum. Tidak dengan tembakan gas air mata langsung. Nah, itu diulang berkali-kali. Kita bisa lihat perbandingan bagaimana polisi Korea Selatan, bagaimana polisi Israel menangani massa. Gitu loh. Ini upaya penegakan undang-undang dengan komunikasi, kata Anda tadi. Komunikasi nomor dengan 1. Dengan pengeras suara begitu, Pak. Betul. Oke. Setelah disampaikan, mereka juga menyampaikan pendapat, mereka diberitahu juga hanya sampai jam 18.00. Tapi kadang-kadang ada kejadian masyarakat menyampaikan pendapat lebih dari 18.00. Nah, itu pun pernah saya alami waktu tahun 98. Mahasiswa semua masuk ke DPRD di kota Surabaya. Saya dapat perintah Kapolda karena mereka sudah 4 hari berturut-turut tidak meninggalkan lokasi. Saya diperintah Kapolda waktu itu almarhum Pak Jenderal Dayat
coba kamu masuk ke sana, Bro. Nah, saya masuk, saya komunikasi. Ke DPRD? Ya, saya ketemu mahasiswa mereka. Dialog. Iya. Kalau dialog ini dibangun, tidak ada orang akan marah dua atau tiga kali dengan marah yang sama. Pak Ugro, yang Anda lihat, apakah aparat kepolisian sudah berusaha untuk membangun komunikasi dengan pengunjuk rasa peristiwa yang terjadi di depan DPR? Nah, seharusnya itu yang disampaikan. Jadi gerakan pasukan itu tidak boleh gerakan yang misalnya 1-2 orang maju atau tersebar seperti tidak boleh. Pasukan adalah ikatan pasukan. Gitu loh. Jadi kalau mereka misalnya membubarkan, mendorong pelan-pelan. Gitu loh. Jadi kalau mereka kita kalau melihat latihan pengendalian massa, di mana-mana latihan lah, pasti nanti kan ada masyarakat yang anggotanya sebagai masyarakat melawan. Nah itu dipraktekkan saja. Tameng itu misalnya dilempar botol aqua, diterima saja. Tapi komunikasi terus dibangun. Kalau mereka sudah menggunakan senjata dan membahayakan nyawa manusia, lumpuhkan. Oke. Jadi bukan ya mohon maaf, bukan dihajar dipukul habis-habisan. Gitu loh. Karena hal ini harus diciptakan supaya masyarakat tahu bahwa oh ini bagian tugas polisi di sini. Tapi kalau mereka membahayakan ya risikonya dari mulai yang luka tembak misalnya. Tapi pertama dilumpuhkan. Kalau misalnya ya mohon maaf kalau pelurunya meleset karena pantulan rekoset itu risiko misalnya itu. Jadi masyarakat sudah tahu kalau sudah pasukan sudah bertindak sudah memberikan pengumuman nanti pasti ada tindakan tegas seperti itu. Oke. Pak Ugro, sebagai polisi senior, apa yang bisa Anda sampaikan ketika melihat Rantis itu, saya tidak tahu istilah atau diksi yang tepat, karena nanti Pak Arief juga bisa menambahkan, melindas Afan Kurniawan yang menyebabkan kematian. Karena Afan sebenarnya dalam posisi yang tidak berada di situasi dan tempat yang tepat pada saat itu. Dia tidak sengaja terjatuh, kemudian berusaha mengambil barang, dan dia kemudian harus berhadapan dengan Rantis. Dalam posisi atau kacamata sebagai seorang polisi, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya ikatan kendaraan taktis itu biasanya di belakang pasukan. Di belakang pasukan? Iya. Kita kalau melihat pertempuran tentara, kendaraan taktis misalnya tank semua itu kan di depan, pasukan di belakang. Tidak ada pertempuran tanknya di belakang, pasukan di depan. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya pengendali massa, pasukan di depan, Rantis di belakang. Oke. Tapi kalau misalnya massa sudah radikal, dirubah posisi dibalik, Rantis berjajar di depan, pasukan di belakang. Ini untuk mendorong, bukan langsung kejar-kejaran menangkap menjuruskan dengan kendaraan, bukan. Tapi kondisi yang terjadi malam itu sehingga menyebabkan Afan Kurniawan tertabrak Rantis, itu kan sudah dalam tanda petik mungkin kacau dan chaos, Pak. Apakah memungkinkan kemudian Rantis itu melakukan tugasnya dengan cara seperti itu? Ada komandan pasukan. Mereka menggunakan alat komunikasi. Oke, saling terhubung ya? Iya, misalnya sayap kiri, stop dulu, sayap kanan, stop dulu. Ini ada perintah. Tidak bisa, misalnya bergerak masing-masing, nggak bisa. Komandan insiden di situ bertanggung jawab di situ. Gitu loh. Oke, baik. Menarik. Saya kembali ke Jenderal Arief. Pak Arief, hasil pemeriksaan para